Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan tingginya biaya dalam pilkada langsung. Puluhan triliun rupiah habis dalam 1-2 hari. Untuk itu, ia ingin mengembalikan lagi pemilihan kepala daerah ke DPRD. Saat berpidato di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar yang dilangsungkan di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor pada Kamis 12 Desember 2024, Prabowo menilai pilkada yang digelar secara langsung tidak efisien lantaran berbiaya tinggi. Menurutnya, uang yang digunakan dalam pilkada langsung bisa dimanfaatkan untuk membiayai program-program yang lebih bermanfaat. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menyebut Malaysia, Singapura, dan India yang memilih kepala daerah melalui mekanisme politik di DPRD. Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Iya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Prabowo mengatakan, pilkada yang digelar secara langsung terlalu banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Pihak yang menang, apalagi yang kalah, sama-sama tepuk jidat. Uang yang digelontorkan untuk membiayai pilkada, baik yang bersumber dari kas negara maupun dari para kontestan, terlalu tinggi. Sejak Indonesia merdeka hingga rezim Orde Baru runtuh, pemilihan kepala daerah di Republik ini ditempuh melalui pintu DPRD dengan mekanisme yang berbeda corak. Di era Presiden Soekarno, legislatif mempunyai kewenangan untuk memilih calon kepala daerah dengan restu partai politik atau kelompok lain yang memiliki pengaruh di DPRD. Pada masa Soeharto berkuasa, proses pemilihan kepala daerah sama-sama melalui DPRD, tapi ada kontrol ketat dari pemerintah pusat. Calon kepala daerah harus mendapatkan restu dari pemegang kekuasaan, sehingga pilkada cenderung sebatas formalitas. Setelah Orde Baru runtuh, pilkada di era reformasi mulai mengalami perubahan. Rakyat dilibatkan dalam pemilihan calon kepala daerah melalui pilkada langsung. Hal itu sejalan dengan titah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 24 ayat 5 undang-undang tersebut ditegaskan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Maka mulai 2005, Indonesia menggelar pilkada langsung untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dalam perjalanannya, pilkada langsung sempat akan dihentikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Berdasarkan regulasi tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh anggota DPRD secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Namun, derasnya gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat terkait undang-undang tersebut membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam pasal 1 ayat 1, Perpu tersebut dijelaskan, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung dan demokratis. Syahdan, pilkada tetap digelar secara langsung, bahkan dilakukan serentak dan bertahan hingga sekarang. Kini, Presiden Prabowo Subianto mengangkat kembali wacana untuk mengembalikan lagi pilkada ke DPRD. Di hadapan para undangan acara Golkar, Prabowo menegaskan, sebaiknya jangan terlalu mendengar konsultan-konsultan asing dalam membangun demokrasi. Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan-konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk
anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Ya kan? Kalian harus bikin demokrasi. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan?